Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam Nadine, silakan duduk. Bagaimana kabarnya Nadine? Alhamdulillah, saya baik-baik saja Bu. Alhamdulillah, Nadine baik-baik saja. Kalau boleh tahu ada apa ya Nadine? Iya Bu, jadi kedatangan saya ke sini itu saya ada beberapa masalah Bu yang ingin saya ceritakan. Kalau boleh tahu masalah apa ya Nadine? Saya bingung Bu, saya harus cerita dari mana? Gak apa-apa, bicarain pelan-pelan saja dulu, atau Nadine bisa relax dulu baru cerita dengan baik ya Bu. Ibu yang bertanya, apakah Nadine pernah mengikuti proses konseling sebelumnya? Belum pernah Bu, ini saya melakukan konseling. Kalau begitu Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, proses konseling itu seperti apa? Iya Bu. Jadi proses konseling itu adalah suatu layanan yang secara profesional dalam bentuk tatap muka untuk membantu konseli yang sedang memiliki suatu masalah. Dan proses konseling ini sendiri memiliki beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan masih banyak lagi asas-asas lainnya. Jadi di sini Nadine tidak perlu khawatir kalau Nadine untuk menceritakan masalah Nadine, karena akan menjadi rahasia bagi Ibu dan Nadine sendiri. Apabila masalah Nadine terdengar orang lain, itu akan menjadi tanggung jawab Ibu, dan proses konseling ini sendiri itu dibatasi waktunya. Dan yang paling penting Nadine ketahui yaitu konselilah yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang diambil guna menyelesaikan masalah yang dialami oleh Nadine itu sendiri. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Sekarang saya sudah paham Bu mengenai konseling. Alhamdulillah, jika Nadine sudah paham, sekarang Nadine bisa ceritakan masalah Nadine seperti apa? Iya Bu, jadi permasalahan saya memiliki permasalahan mengenai tugas-tugas sekolah saya Bu. Jadi akhir-akhir ini saya sering mendapatkan teguran dari guru mata pelajaran karena banyak tugas saya yang kosong, dan saya juga sering terlambat mengerjakan tugas saya Bu. Baiklah, jadi masalah Nadine ini, Nadine tidak menyelesaikan tugas-tugas Nadine, dan Nadine mengumpulkannya dalam waktu yang tidak cepat. Iya betul Bu. Baiklah, Nadine bisa menceritakan sejak kapan sih Nadine tidak mengumpulkan tugas-tugas Nadine? Kan yang Ibu tahu, Nadine ini anak yang pintar dan berprestasi. Iya Bu, jadi awalnya dulu saya tuh sangat rajin mengerjakan tugas-tugas saya Bu. Malahan saya sering mengumpulkan tugas lebih awal. Namun 1 bulan belakangan ini saya menjadi malas mengerjakan tugas karena saya sering merasa kelelahan karena saya memiliki banyak kegiatan lainnya Bu. Kalau boleh tahu, Nadine melakukan kegiatan apa di belakang ini? Bukan kesibukan apa-apa sih Bu, saya hanya sering keluar jalan-jalan Bu. Oh, jalan-jalan. Kalau menurut Ibu sih itu hal yang wajar, karena kan seumuran Nadine seperti ini kan hobi nongkrong, jalan-jalan. Tapi memangnya sebelumnya Nadine tidak melakukan ini? Sebelumnya saya juga seperti itu Bu. Tapi sebulan belakangan ini saya sering jalan-jalan mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya dengan teman-teman saya Bu, dan tempat itu lumayan jauh Bu. Wah, sepertinya seru sekali ya perjalanannya Nadine. Iya Bu. Tapi Bu, itu dia yang jadi permasalahannya, karena saya sering kelelahan, jadinya saya malas mengerjakan tugas. Kalau seperti ini, bukannya nilainya Nadine akan terus turun, terus peringkatnya Nadine juga bisa turun. Itu dia Bu, saya juga tidak ingin nilai saya menjadi anjlok begini dan peringkat saya turun Bu. Pasti orang tua saya akan kecewa. Kalau begini, apa Nadine mau Ibu bantu? Ibu bisa kok bantu Nadine.
Ya Bu, tentu saja saya mau. Semenjak mendapat teguran dari guru mata pelajaran, saya sudah berusaha untuk berubah Bu. Tapi rasanya sangat sulit dan saya tidak tahu harus memulai dari mana Bu. Sepertinya saya benar-benar perlu bantuan dari Ibu. Baiklah, kalau begini, masalah Nadine ini tidak mengerjakan tugas karena Nadine seringkali merasa kelelahan. Terus Nadine juga tidak bisa membagi waktu Nadine dengan jalan-jalan dengan mengerjakan tugas. Apakah itu benar masalahnya Nadine sekarang? Iya benar Bu. Dalam masalah ini, sepertinya Ibu perlu membantu Nadine dengan menggunakan teknik kontrak perilaku. Apakah Nadine tahu apa itu kontrak perilaku? Tidak tahu Bu. Kalau begitu Ibu jelaskan dulu kontrak perilaku itu seperti apa. Kontrak perilaku itu adalah kontrak tertulis antara konseli dan konselor yang menguraikan kewajiban konseli dalam memenuhi persyaratan kontrak serta kewajiban konselor setelah konseli memenuhi kesepakatannya. Jadi Ibu akan membuat lembar kontrak perilaku yang berisi hal-hal yang akan Nadine dapatkan apabila Nadine berhasil mengubah perilaku Nadine. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Iya, tapi sebelum itu Ibu ingin bertanya dulu. Belakangan ini ada kegiatan yang ingin Nadine lakukan? Ada Bu, saya ingin menonton film kesukaan saya di bioskop. Dan saya juga ingin membeli cemilan kesukaan saya Bu. Tapi saya dilarang oleh orang tua saya karena orang tua saya tahu kalau tugas saya banyak yang tidak saya kerjakan. Baiklah, kalau begitu dalam masalah ini Ibu akan membantu sebisa mungkin dan Ibu akan membuatkan lembar kontrak perilakunya untuk Nadine. Tunggu sebentar ya, Ibu buatkan dulu kontrak perilakunya. Baik Bu. Nadine, ini kontrak perilakunya. Silahkan Nadine baca terlebih dahulu. Setelah itu baru menyetujui kontraknya. Iya Bu, saya sudah membacanya dan saya menyetujui kontrak perilaku tersebut. Tapi kontrak perilaku ini akan berhasil apabila Nadine jujur dan bersungguh-sungguh untuk mengubah perilaku Nadine. Dan Nadine juga akan dan jika Nadine menyelesaikan kontrak ini, Nadine akan mendapatkan apa yang Nadine ingin lakukan seperti yang Nadine katakan tadi. Iya Bu, saya berjanji Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target kontrak ini Bu. Tetapi apabila saya tidak melakukannya, bagaimana Bu? Apabila Nadine tidak melakukannya, Nadine tidak akan mendapatkan apa-apa dan ini konsekuensinya akan nilai Nadine akan terus-menerus turun dan juga peringkat Nadine juga akan turun. Baik Bu, saya mengerti. Jadi apakah kontrak perilaku kita ini dimulai sejak hari ini Bu? Ya Nadine, kontrak ini akan dimulai hari ini sampai 1 bulan kemudian. Baik Bu, terima kasih karena Ibu sudah ingin membantu saya. Kalau begitu saya izin kembali ke kelas Bu. Ya Nadine, sama-sama, sampai ketemu lagi di 1 bulan kemudian atau pertemuan selanjutnya. Iya Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk Nadine. Nadine, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Nadine, bagaimana akhir-akhir ini? Apakah Nadine masih malas mengerjakan tugas? Tidak lagi Bu, semenjak adanya kontrak perilaku kemarin hingga sekarang kontrak tersebut sudah selesai. Saya sudah terbiasa dan sudah mampu mengatur waktu saya untuk belajar dan kegiatan lainnya Bu. Tapi apakah Nadine masih melakukan ini dengan mengharapkan hadiah? Tidak Bu, saya sadar akan pentingnya tugas-tugas saya. Namun saya juga tetap membutuhkan hiburan dan jalan-jalan. Kontrak perilaku kemarin membuat saya lebih mampu untuk mengatur waktu saya dan mengatur hal-hal yang harus saya prioritaskan, sehingga sekarang saya sudah tidak kewalahan lagi dalam mengerjakan tugas-tugas saya Bu.
dan saya juga masih bisa tetap jalan-jalan, Bu. Alhamdulillah kalau Nadine benar-benar sudah mengerti mengenai tujuan dari kontak perilaku kita kemarin dan Nadine sudah berubah. Kalau begitu, apakah Nadine masih ada yang perlu Ibu bantu? Saya rasa bantuan Ibu kemarin sudah cukup, Bu. Sekarang saya merasa sangat senang dan tidak khawatir lagi akan mengecewakan orang tua saya karena nilai saya sudah stabil kembali, Bu. Terima kasih atas bantuan yang telah Ibu berikan kepada saya. Bagus sekali Nadine, Ibu dengan senang hati membantu Nadine. Apabila Nadine ada masalah, jangan segan-segan untuk menghubungi Ibu karena Ibu bisa akan membantu Nadine dan terima kasih sudah mempercayai Ibu untuk membantu Nadine. Saya yang berterima kasih kepada Ibu karena telah membantu saya. Baiklah Nadine, hari ini adalah hari di mana kita menyelesaikan masalah Nadine. Maka dari itu proses konseling kita Ibu akhiri hari ini dan Ibu turut senang dengan perubahan yang terjadi pada Nadine dan Ibu berharap perubahan Nadine ini bisa tetap Nadine pertahankan dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya apabila Nadine ingin menceritakan masalah Nadine yang lain. Ya, Bu, saya akan berusaha untuk mempertahankan apa yang telah Ibu ajarkan kepada saya. Kalau begitu, saya izin kembali ke kelas dan sekali lagi terima kasih, Bu. Ya Nadine, sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Nadine.